Om Swastiastu, Rahayu, 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 Sageng Dumadi. Terima kasih masih setia dengan channel saya yang sangat sederhana ini dan ala kadarnya. Hari ini saya mau mencoba untuk saya pengalaman pribadi lagi, yaitu kaitannya dengan beberapa hari yang lalu kami umat Hindu Kabupaten Ngawi melakukan peletakan batu pertama di Tawun yang dibubut oleh Romo Sepuh Medang Kamulan. Mungkin beberapa teman mengikuti perjalanan saya. Saya akan bercerita tentang pertama kali sebelum saya masuk Hindu ya. Saya pertama kali bertemu dengan Romo Maming, yaitu pada tahun 2016 sampai 2000 berapa itu, saya masih perjalanan lah ya. Saya masih pencarian, bukan pencarian sebenarnya, tapi saya sedang ditemukan sebenarnya. Ditemukan ketika saya sedang pasrah, ketika kita menghadapi suatu perjalanan hidup, kemudian kita mulai pasrah, apapun yang terjadi di hadapan kita itulah yang akan kita lakukan, apa kita jalani. Kalau bahasa istilah Jawanya itu urip sak dermo nglakoni. Kita hanya sekedar menjalani aja apa yang ada di depan kita. Yang pertama ketemu dengan Romo Maming, kemudian yang kedua saya disudiwadani oleh Idarsi Kertanando dari Sririt Bali. Kemudian saya diwinten oleh Romo Darmika dari Kediri. Kemudian minggu kemarin saya bersama Romo Sepuh melakukan peletakan batu pertama. Bagi saya beliau-beliau ini adalah guru yang dipertemukan saya dengan maksud dan tujuan tertentu. Bagi saya pribadi, beliau dikirim Yang Widi untuk membantu saya. Saya tidak pernah mencari harus dengan ini, harus dengan siapa, habis ini nanti saya harus seperti apa, saya juga tidak tahu. Ketika Romo Maming bertemu dengan saya, menjelaskan tentang ajaran leluhur, saya sangat tertarik karena mungkin beliau memiliki watak sifat seperti bapak saya, Romo saya. Persis, jadi beliau bercerita itu tentang ajaran leluhur, ajaran Tatuam Asi, aku adalah kau, ajaran Tepo Sliro, kemudian belajar tentang karma, hampir sama persis dengan apa yang diajarkan oleh orang tua saya. Jadi dari sinilah saya mulai tertarik dengan ajaran leluhur, dan beliaunya tidak pernah menjelekkan ajaran yang lain. Ini salah satu saya sangat tertarik dengan ajaran leluhur ini. Kemudian beliaunya istilahnya ingin sekali bertemu dengan umat Ngawi. Ketika itu ingin mengajak umat Ngawi untuk mendirikan pura sebenarnya. Cuman
belum saatnya atau mungkin belum waktunya beliaunya bisa datang ke Ngawi dan bertemu dengan umat Ngawi, beliaunya sudah lebar. Kemudian tapi saya yakin bahwa beliaunya masih membantu saya dalam menyelesaikan karma saya. Wujudnya dengan sampai hari ini umat Ngawi sudah meletakkan batu pertamanya, meskipun dibubut bukan oleh Romo Maming, tapi saya yakin sekali Romo Maming datang. Kemudian yang kedua, saya harus bertemu dengan Ida Resi Kertananda. Saya juga nggak tahu. Ketika saya dibubut sama beliau, disudiwadani oleh beliau, ketika saya melukat, beliau berbisik pada saya, "Terima kasih, kamu dulu pernah ngantar saya menjadi seorang resi. Hari ini saya membalas, saya mengantar kamu kembali ke ajaran leluhur." Saya juga bingung. Inilah mungkin suatu perjalanan karma yang harus kita tempuh. Kita tidak tahu dengan siapa akan bertemu, dan tentunya pasti Yang Widi yang menuntunnya untuk kita bertemu dengan siapa. Kemudian selanjutnya saya harus bertemu dengan Romo Darmika dari Kediri. Malam-malam jam 11 malam saya harus ketemu di daerah Ngawi. Kemudian di Winten jam 1 malam di tengah hutan Umbul Jambi. Saya juga tidak tahu kenapa harus saya untuk di Winten menjadi seorang pemangku, dan kenapa harus Romo Darmika yang harus memimpin. Saya juga tidak tahu, karena siapapun yang dikirimkan kepada saya itu adalah bentuk petunjuk dari Hyang Widi atas doa-doa kita, atau mungkin sebagai jawaban dari karma-karma yang harus kita selesaikan dari karma masa lalu kita. Dan tepatnya tanggal 29 Mei kemarin, Romo Sepuh mendampingi saya untuk melakukan istilahnya pendirian pura di Kabupaten Ngawi, yaitu pura yang pertama kali yang istilahnya di atas tanah miliknya umat sedharma ini, berharap sekali memiliki pura yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah memiliki. Entah kenapa juga, kenapa harus saya, dan entah kenapa juga harus Romo Sepuh yang melakukannya. Saya melihat bahwa ini adalah bukan sebuah kebetulan atau apapun, karena ini adalah jawaban dari sebuah doa atau apapun yang berkaitan dengan karma saya sendiri pribadi untuk menyelesaikannya. Jadi ketika saya harus memilih Sudiwadani dengan siapa, saya juga nggak tahu. Kala itu saya juga ditawari Sudiwadani dengan Romo Maming di Solo, atau Sudiwadani di Madiun bersama Pak Mangku Jening. Tapi saya belum tahu. Bukan saya menolak, enggak, tapi belum ada petunjuk untuk melakukan Sudiwadani itu. Baru setelah mendekati hari H tahun 2018 kemarin, saya dapat petunjuk bahwa saya harus melakukannya di Bali.
entah kenapa juga Sudiwadana itu dibawa ke Sririt bertemu dengan Ida Resi juga. Jadi menurut saya ini berdasarkan apa yang saya alami, bahwa Tuhan akan mengirimkan seseorang yang akan membantumu menyelesaikan karmamu, siapapun itu, apapun itu. Kondisi ini mungkin kaitannya dengan Hindu ya, kaitannya dengan pembuatan pura. Sebenarnya pembuatan pura itu sudah lama sekali, cuman tersendat-sendat. Ada yang takut, umat kami takut nanti siapa yang merawat, takut nanti diganggu, takut nanti bermacam-macam ketakutannya. Tapi entah kenapa kemarin tidak ada rasa takut sama sekali. Kami melakukan peletakan batu pertama dan Mas Tunggara semuanya lancar. Saya yakin sekali bahwa ini juga bukan kebetulan harus dipuput oleh Romo Sepuh yang berasal dari Medang Kamulan, dan juga dengan Romo Dukun Pandita dari Tengger. Dia juga ikut melakukan upacara ini, memimpin upacara. Jadi beliau-beliau ini dipertemukan dengan saya untuk menjalankan apa namanya ya, mungkin sebuah tugas, memperingan, memudahkan, memperlancar saya dalam menjalankan tugas saya sebagai pemangku di Kabupaten Ngawi ini. Jadi mohon maaf kala suatu hari atau suatu saat nanti kalau ada yang bilang istilahnya, gurumu siapa? Guruku banyak sekali. Sudah sekali, saya tidak tahu sampai kapan. Apa istilahnya, mungkin nanti suatu saat saya dipertemukan lagi dengan seseorang yang mungkin bisa membuat saya lebih mudah untuk memperlancar karma saya juga nggak tahu. Karena ini memang bagian daripada kehidupan. Itu salah satu pengalaman pribadi kenapa kita harus menjalani kehidupan ini secara sederhana, tanpa harus mengejar apapun, tanpa ambisi atau apapun. Biarkan berjalan sesuai alurnya. Ketika kamu memaksakan sesuatu kehendak, tak akan pernah bisa. Bahkan ketika saya menggebu-gebu tahun 2019 itu ingin mempertemukan umat dengan Romo Maming, pengen mengajak ayo kita bangun pura, itu nggak pernah akan bisa. Tapi kemarin itu bukan saya yang menggebu-gebu, orang-orang yang ada di sekitar saya itu menggebu-gebu untuk mengejar saya untuk segera membangun pura. Saya sendiri kayak apa ya istilahnya, mungkin juga heran gitu. Kok hari ini saya terbalik, saya sendiri yang dikejar-kejar untuk menyelesaikan pura. Sampai Romo Sepuh 2 kali menelpon saya untuk mengatakan, segera kamu bangun, segera kamu bangun. Saya seperti bangun dari tidur. Ya benar, memang harus saya segera saya selesaikan. Saya sudah di backup oleh Romo Sepuh untuk menjalankan
dharma ini, membangun sebuah sanggar pamujan di Kabupaten Ngawi yang namanya Giri Amerta Suci. Saya berharap semoga pembangunannya berjalan dengan lancar. Kami sangat membutuhkan dukungan baik moral, spiritual, dan material dari saudaraku semuanya di Nusantara ini. Begitulah saudaraku, bahwa apa yang kita jalani dalam kehidupan ini kita tidak tahu. Kita harus bertemu dengan siapa, harus bagaimana, semua mengalir begitu saja seperti halnya hari ini. Terima kasih. Salam damai selalu. Om Santi 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 Om.